Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kabar kalian hari ini baik-baik saja. Amin. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum Ibu menjelaskan tentang kejujuran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu masuk ke materi pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit bercerita tentang sebuah kejujuran. Suatu ketika, ada sahabat Nabi yang bernama Wasilah bin Iqsa. Nah, Wasilah ini berada di pasar ternak. Ketika itu, seorang Wasilah ini melihat ada seseorang yang sedang membawa unta. Lalu si Wasilah ini datang kepada orang yang sedang membawa unta tersebut dan bertanya, "Wahai Fulan, berapakah kamu membeli unta tersebut?" Lalu si Fulan menjawab, 300 dirham. Lalu Wasilah ini bertanya lagi, "Apakah unta yang kamu beli ini sebagai unta tunggangan atau sebagai unta berkurban?" Lalu si Fulan ini menjawab, "Wahai Wasilah, unta ini yang aku beli sebagai tunggangan." Lalu Wasilah mengatakan kepada si Fulan, "Wahai Fulan, unta kamu ini tidak akan bertahan lama. Coba kamu lihat kakinya. Kaki unta ini bolong dan cacat." Lalu si Fulan ini kembali ke tempat di mana ia membeli unta tersebut. Ia menggugat bahwasanya dia ingin penurunan harga. Jadi penurunan harga itu dari harga 300 dirham setelah digugat oleh si Fulan menjadi 200 dirham. Si penjual merasa jengkel kepada Wasilah, lalu si penjual berkata kepada Wasilah, "Semoga engkau dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala dan jual beliku telah engkau rusak." Mendengar ucapan tersebut, Wasilah menimpalinya, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlaku jujur kepada setiap Muslim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali menjelaskannya." Hadis riwayat Hakim, Baihaqi, dan Muslim dari Wasilah. Itulah merupakan contoh dari nilai-nilai kejujuran. Nah, selanjutnya Ibu akan memasuki pembahasan tentang jujur. Apa arti dari jujur? Jujur adalah berkata benar. Lawan dari kata jujur adalah dusta. Imam Al-Ghazali membagi jujur ada 3. Yang pertama ada jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Yang pertama maksudnya adalah jujur dalam kehendak. Tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dari dorongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan. Nah, contohnya gimana? Misalnya si A dan si B pergi ke pasar. Lalu si C ini menelpon kepada si A. "Halo, ada di mana?" Terus si A bilang, "Saya ada di rumah." Padahal si A itu sebenarnya ada di pasar. Nah, itu merupakan suatu contoh dari
tidak jujur dalam perkataan. Nah, yang ketiga, tidak jujur dalam perbuatan. Maksudnya ialah beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam hatinya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Selanjutnya yaitu Quran surat yang menjelaskan tentang kejujuran. Yang pertama ada surah Al-Maidah ayat 8. Yang kedua ada surah At-Taubah ayat 119. Yang pertama, Ibu akan membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Nah, apa kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 ini? Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan dunia. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Nah, yang kedua itu ada Quran surah At-Taubah ayat 19. Ibu juga akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 119. Kandungan dari surat ini adalah ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangannya yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yatuba indallahi saddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar
wa ma yazalu rajulu yaktibu wa yataharral kadhiba hatta yu'tabu indallahi kadzaba. Rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu kepada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta." Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya yaitu contoh dari bukti kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hendak memulai dakwahnya, langkah pertama yang dilakukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit, kemudian memanggil-manggil kaum Quraisy untuk berkumpul. "Wahai kaum Quraisy, berkumpullah kalian semua. Aku akan memberikan berita kepada kalian semua." Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Quraisy berdatangan lalu berkumpul untuk mendengar berita dari manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dengan jumlah yang begitu besar, kemudian beliau tersenyum dan bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Lalu kaum Quraisy dengan menjawab secara lantang menjawab, "Percaya." Lalu kemudian Nabi bertanya kembali, "Kenapa kalian mempercayai sebelum membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu, orang-orang yang hadir di sana menjawab, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal," sahut dari salah satu kaum Quraisy yang sedang berkumpul di sana. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.